uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik terdapat 4 uji, di mana yang pertama ada uji multikoloritas, yang kedua ada heterogenisitas, yang ketiga ada normalitas, yang terakhir ada autokorelasi. Nah, sebelum itu perkenalkan Saya Ani Oping, saya Manolo Pemalik, saya Dasar Kulutut, saya Angel Padalewen, saya Angel Sunda, saya Oke teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan mempersilakan teman-teman saya untuk menjelaskan atau running data. Oke, langsung saja kepada teman saya, persilakan. Baiklah, saat ini kita akan melakukan pengujian data untuk melihat apakah data ini terkena multikolinearitas, dan kita juga akan melakukan penyembuhan data yang terkena multikol menggunakan metode transformasi data. Namun sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu untuk label yang kita gunakan untuk variabel dependent atau variabel terikat. Di sini ada penjualan produk online dan variabel bebasnya X1, X2, dan X3, yaitu jumlah followers, aktivitas media sosial, dan jumlah like rate. Langsung saja kita akan melakukan analisis regresi terlebih dahulu untuk melihat variabel manakah yang terkena multicol. Kita langsung saja ke analyze, kemudian regresi, dan kita pilih di sini linear. Untuk variabel Y atau penjualan produk online, di sini kita masukkan ke kolom dependent, dan untuk variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3 kita masukkan ke variabel ke kolom independent. Kita pilih statistik. Untuk regression koefisiennya kita matikan, dan kita matikan juga di sini model fit. Kita hanya menyalahkan collinearity diagnostiknya. Kita continue, kemudian oke. Ini merupakan output dari data yang tadi. Di sini dapat kita lihat di tabel koefisien ini, yaitu jumlah followers dan aktivitas media sosial memiliki angka yang sama. Di toleransinya itu di angka 0,073, sedangkan di variance inversion vektornya di angka 13,625. Sedangkan untuk like rate-nya, tolerance dan VIF-nya di angka 1000. Nilai VIF yang tinggi di sini untuk followers dan aktivitas media sosial di 13,625. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang kuat antara satu sama lain. Di sini dapat kita artikan yaitu semakin aktif suatu akun di media sosial, biasanya itu akan berpengaruh terhadap jumlah followers, di mana followersnya tentu akan meningkat. Kemudian aktivitas seperti membuat konten, berinteraksi di kolom komentar juga secara langsung memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan pengikutnya. Nah, karena hubungan antara kedua variabel ini terlalu kuat, maka model regresi juga agak sulit untuk membedakan pengaruh mana yang lebih dominan terhadap penjualan produk online. Sedangkan kita lihat di sini untuk like rate-nya itu tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan dua variabel sebelumnya, di mana VIF-nya di angka 1000, sehingga tidak terlibat dalam multikolinearitas. Ini berarti tingkat keterlibatan audiens atau like per postingan itu bersifat lebih variatif dan tentu tidak sepenuhnya bergantung pada jumlah followers dan aktivitas media sosial. Dari itu, kita juga perlu mengetahui bahwa indikator pengujian dari uji multikolinearitas itu jika VIF-nya lebih dari 10, maka data tersebut terkena multikolinearitas. Dan jika nilai toleransinya lebih kecil dari 0,10, maka data tersebut terkena multikolinearitas. Maka
Maka dari itu kita langsung saja akan melakukan penyembuhan data yang terkena multikolinearitas ini menggunakan metode transformasi data. Di sini kita pergi ke transformasi, di transform. Kita pilih compute variable. Di sini kita ketikkan sqrt underscore dan di function group kita pilih arithmetic dan kita cari di sini untuk sqrt-nya kita double klik. Kita akan masukkan yang pertama x1. Pada target variabel kita tuliskan sqrt underscore x1. Jika sudah seperti ini, tinggal kita klik OK. Di sini bisa kita lihat bahwa compute sqrt underscore x1 sama dengan sqrt x1. Jika sudah tertulis seperti ini, artinya data tersebut telah tertransformasi. Kita lihat di sini sudah ada kolom sqrt underscore x1. Kemudian kita lanjut, kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan melakukan hal yang sama di semua variabel. Kita transform compute variable. Di sini kita hanya perlu mengganti x1-nya menjadi x2. Kemudian di sini kita hapus x1-nya, kita masukkan x2. Langkah ini akan kita lakukan kepada semua variabel yang ada. Next. Kita ubah jadi x3, x2-nya kita hapus, kita masukkan x3. Klik OK, dan terakhir juga kita ubah ke variabel y. Kita klik OK. Di sini dapat kita lihat bahwa sudah ada variabel baru, variabel dari data yang telah kita transformasi. Di sini sudah ada sqrt dari x1, x2, x3 sampai dengan variabel y. Dan dengan metode ini, metode transformasi data, kita akan melihat dan mengecek sekali lagi dengan menganalisis regresinya untuk melihat apakah data ini sudah disembuhkan dengan metode yang kita gunakan kali ini. Kita masuk lagi ke analyze, kemudian ke regresi, dan kita pilih kembali linear. Kita reset terlebih dahulu karena kita akan menggunakan variabel sqrt-nya. Ini kita reset, kemudian untuk sqrt-nya kita masukkan ke kolom dependent serta variabel sqrt x1, x2, x3 kita masukkan ke kolom independent. Untuk statistiknya kembali kita matikan regresi coefficient estimate. Refitnya juga kita matikan. Kita hanya menyalakan linearity diagnostiknya. Kita continue dan kita klik OK. Ini merupakan output dari data yang telah kita obati tadi. Baik, di sini kita lihat bahwa setelah transformasi data, collinearity statistik untuk tolerance dan juga VIF dari ketiga variabel bebas ini telah berubah. Dan kita lihat satu persatu. Untuk variabel X1, untuk nilai toleransinya sudah berubah menjadi 0,187, dan untuk nilai VIF-nya telah berubah menjadi 5,345. Begitu juga dengan variabel X2, untuk nilai toleransinya telah berubah menjadi 0,184 dan VIF-nya menjadi 5,449.
serta untuk variabel X3-nya nilai toleransinya menjadi 0,955 dan VIF-nya menjadi 1,047. Kita perlu mengingat bahwa indikator pengujian untuk multikolinearitas yaitu jika nilai toleransinya lebih kecil dari 0,10 maka data tersebut terkena multikolinearitas, dan jika datanya lebih besar dari 0,10 maka data tersebut tidak terkena multikolinearitas. Dan untuk variance inflation factor-nya, jika data tersebut nilai VIF-nya lebih kecil dari 10 maka data tersebut terbebas dari multicol. Sebaliknya, jika nilai VIF-nya lebih besar dari 10 maka data tersebut terkena multikolinearitas. Dari tabel koefisien ini dapat kita lihat bahwa setelah transformasi, hubungan antara variabel menjadi lebih seimbang. Transformasi ini menurunkan skala perbedaan antara variabel-variabel yang nilainya besar. Misalnya jumlah followers bisa sangat tinggi dibandingkan skor aktivitas. Di sini kita lihat bahwa korelasi kuat antara aktivitas media sosial dan juga followers itu sudah berkurang. Keduanya kini memberikan pengaruh yang lebih independen terhadap penjualan produk online, dan like rate tetap berperan sebagai ukuran keterlibatan audiens dan kini dapat dianalisis bersama dua variabel lainnya tanpa saling mengganggu. Lewat model ini kita dapat menilai bahwa seberapa besar aktivitas media sosial mendorong penjualan dan apakah jumlah followers memiliki pengaruh nyata terhadap penjualan, dan bagaimana tingkat like rate memperkuat hubungan antara keduanya terhadap peningkatan penjualan. Dengan hasil dari analisis data yang kita lakukan pada kali ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada awalnya terjadi hubungan yang sangat kuat antara variabel aktivitas media sosial dan juga followers yang menimbulkan multikolinearitas karena keduanya mencerminkan aspek popularitas akun yang serupa. Namun setelah dilakukan transformasi akar kuadrat atau SKAT, hubungan antar variabel menjadi lebih seimbang. Aktivitas media sosial kini mencerminkan intensitas promosi, kemudian followers mencerminkan jangkauan pasar, dan like rate mencerminkan keterlibatan audiens. Nah, ketiganya kini dapat memberikan kontribusi yang berbeda dan signifikan terhadap peningkatan penjualan produk online. Demikianlah cara kita untuk melakukan pengujian data untuk melihat apakah data tersebut terkena multikolinearitas atau tidak, yaitu dengan melihat indikator dari nilai toleransi dan VIF-nya. Sekali lagi, jika nilai toleransinya lebih kecil dari 0,10 maka data tersebut terkena multikolinearitas, sedangkan jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 data tersebut terbebas dari multicol. Dan untuk nilai VIF-nya, jika lebih besar dari 10, data tersebut terkena multicol, dan jika nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, data tersebut terbebas dari multikolinearitas. Demikianlah video kali ini, kita menyembuhkan data yang terkena multicol menggunakan metode transformasi data. Kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Halo teman-teman, salam sehat. Pada segmen kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji heterokreastisitas dengan menggunakan metode Gessler. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, uji ini itu digunakan untuk mengecek dan melihat apakah data regresi yang kita punya itu mempunyai masalah pada perbedaan varians atau tidak. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Nah, bisa kita lihat bersama di sini saya sudah punya sebuah data dan terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Data ini berjudul pengaruh like rate dan followers terhadap penjualan produk online. Dan sekarang mari kita akan mulai, dan pertama-tama kita akan menguji data ini jika mempunyai gejala heterokreastisitas. Pertama-tama
kita klik analyze, lalu regresi linear. Nah, masukkan variabel Y ke kolom dependent dan masukkan variabel X1 dan X2 pada kolom independent. Setelah itu kita klik save, lalu nyalakan centang pada kolom residual yang unstandardized, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada variabel baru yang bernama residual 1, bisa kita lihat di sini. Nah, residual 1 ini nantinya akan kita transform untuk mendapatkan nilai absolut residualnya, teman-teman. Caranya itu kita klik transform, lalu compute variable, lalu kita ketik pada target variabelnya itu ABS underscore res, artinya residual ya. Lalu pada kolom numeric expression kita ketik ABS buka kurung residual buka kurung, masukkan unstandardized, lalu tutup kurung. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mempunyai variabel baru lagi yang bernama absolute residual. Nah, dan sekarang kita akan melakukan uji Glaser-nya. Cara melakukan uji Glaser yaitu klik analyze, regression, linear, keluarkan variabel Y dan masukkan variabel absolute residual, lalu klik save, hilangkan centang pada kolom residual ini, lalu continue, lalu klik OK. Nah, bisa kita lihat bersama teman-teman, nilai outputnya itu sudah keluar. Kita fokus pada signifikansinya. Bisa kita lihat pada like rate atau X1, itu nilai signifikansinya itu menunjukkan angka 0,006. Pada followers atau X2 itu, nilai signifikansinya itu menunjukkan angka 0,019, teman-teman. Sedangkan pada uji heterokedastisitas itu mempunyai indikator kalau nilai signifikan itu lebih besar daripada 0,05, berarti tidak ada masalah heterokedastisitas. Tetapi sebaliknya, teman-teman, jika nilai signifikansinya itu menunjukkan kurang dari 0,05, berarti itu menandakan bahwa data ini itu mengalami gejala heterokedastisitas, dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa data ini mengalami gejala heterokedastisitas, teman-teman. Jika sudah seperti ini, bagaimana cara kita untuk membuat atau mengobati data ini menjadi ini terpenuhi, teman-teman? Gimana caranya? Begini caranya, teman-teman. Nah, caranya itu dengan melakukan transformasi data pada salah satu variabel, teman-teman. Nah, di sini saya memilih variabel X1 yang mau saya ubah. Klik transform, lalu compute variable. Nah, di sini kita reset dulu. Nah, pada target variabelnya kita menuliskan X11 karena variabel X1 yang akan kita ubah. Nanti nama baru variabel yang akan muncul itu X11, teman-teman. Nah, pada numeric expression kita masukkan X1 lalu dikurangkan dengan 0,050, lalu kita kalikan dengan residual 1, teman-teman. Nah, di sini kita sudah membuat variabel baru yang bernama X11, yang dimana X11 ini merupakan hasil transform dari variabel X1 ini. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai residual yang baru, tetapi kita tidak akan menggunakan nilai X1 yang ini, melainkan kita akan menggunakan X11, teman-teman. Nah, caranya itu kita klik analyze, regression, linear, kita keluarkan X1 yang lama, kita masukkan X11, keluarkan ABS residual, kita masukkan Y, kita klik save, kita centang pada residual unstandardized. Nah, sini, lalu continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah menghasilkan variabel residual 2. Nah, kalau residual 1 ini adalah hubungan korelasi antara X1, X2, dan Y. Kalau residual yang 2 ini adalah korelasi hubungan dari
X11, X2, dan juga Y. Residual 2 ini kita akan transform lagi untuk mencari nilai absolut residualnya teman-teman. Caranya itu klik transform, compute variable, kita reset dulu ya. Nah, ketik pada target variable itu kita ketik ABS underscore res. Pada numeric expression kita masukkan ABS buka kurung, masukkan residual yang keduanya ya teman-teman, yang unstandarized yang kedua, masukkan lalu tutup kurung, lalu klik OK, lalu OK. Nah, ini ada nilai baru, nilai yang baru dibuat tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman klik analyze, regresi, lalu linear, keluarkan Y dikeluarkan, lalu masukkan ABS res, lalu klik save, hilangkan centang pada residual unstandardnya, lalu continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya teman-teman. Kita bisa melihat pada variable followers nilai signifikansinya telah berubah menjadi 0,114 dan pada X11 itu telah berubah menjadi 0,097 teman-teman, yang berarti bahwa gejala heterokedastisitasnya sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, ini data X11-nya ini kita copy, lalu kita paste di kolom X1 yang lama ya, supaya tidak membingungkan karena terlalu banyak variabel. Kita paste di sini. Ini kita hapus saja ya. Dan juga residual yang pertama bisa kita hapus saja. Jadi ini data kita akan uji lagi ya teman-teman. Caranya itu klik analyze, regression, linear, X1 masukkan, save, menyalakan, continue, lalu klik OK. Bisa kita lihat teman-teman, ini sama ya seperti tadi. Nilai signifikansinya itu sudah di atas 0,05. Baik, jadi kelompok kami menarik kesimpulan umum bahwa sebelum dilakukan perbaikan dan pengobatan, variabel like rate dan juga followers itu masih menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, yang berarti data tersebut masih mengalami gejala heterokedastisitas. Tetapi setelah dilakukan pengobatan, nilai kedua variabel itu menjadi lebih besar dan di atas 0,05, yang menunjukkan bahwa artinya masalah heterokedastisitas itu sudah berhasil diatasi teman-teman. Dengan begitu, model regresi yang kita gunakan sekarang ini sudah bebas dari heterokedastisitas dan juga layak untuk digunakan untuk analisis selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Kita masuk dalam uji normalitas. Namun sebelum itu, apa sih konsep dasar uji normalitas? Yang pertama, uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah suatu data mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Yang kedua, dalam analisis regresi maupun statistik parametrik, uji normalitas merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Yang ketiga, pada analisis regresi, data yang diuji normalitasnya adalah unstandardized residual. Sedangkan para statistik parametrik seperti uji T atau ANOVA, setiap variabel perlu diuji normalitas datanya. Yang keempat, terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan untuk memeriksa distribusi normal. Salah satunya adalah metode Kolmogorov-Smirnov. Yang kelima, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menjadi salah satu metode yang paling umum dipakai, terutama untuk sampel dengan jumlah besar atau lebih besar dari 50 data. Kita masuk dalam kriteria pengujian. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, nilai signifikan p-value lebih kecil 0,05 berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Yang kedua, nilai signifikan p-value lebih besar 0,05 berkesimpulan data berdistribusi secara normal.
Saat ini teman-teman kita akan melakukan dua uji normalitas, yaitu pertama, uji normalitas sebagai prasyarat statistik, parametrik, dan uji korelasi. Dan yang kedua, uji normalitas sebagai prasyarat dalam analisis regresi. Yang pertama kita buka analyze, terus kita klik non-parametric test. Selanjutnya kita klik legalisi dialog. Selanjutnya kita klik one sample. Selanjutnya ketiga variabel yaitu variabel Y, X1 dan X2 kita masukkan ke tabel sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita kembali ke kriteria pengujian. Di sini kita lihat apakah kriteria pengujian data tersebut, yaitu satu nilai signifikan value yang kecil dari 0,05, dan di kolom X1 data menunjukkan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,126, di X2 0,167 dan Y 0,200. Disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Dalam uji kedua, uji normalitas sebagai prasyarat dalam analisis regresi. Kita akan menimbulkan variabel residual yang pertama dengan cara klik analyze, regresi, linear. Lalu kita masukkan variabel Y ke tabel dependent dan X1, X2 ke tabel independent. Klik save. Dan kita centang residual yang unstandardized. Continue. Kita ketik OK. Dan ini residualnya. Lalu kita akan melakukan analyze. Kita klik non-parametric test, buka legalisi dialog, dan ketik one sample KS. Kita reset, dan unstandardized dimasukkan ke dalam kolom sebelah kanan. Klik OK. Dan di sini sudah ada tabel one sample signifikan yang kedua dengan uji normalitas sebagai prasyarat dalam analisis regresi bernilai lebih besar dari 0,05 dengan nilai 0,114. Dan data tersebut dianggap data yang berdistribusi secara normal. Selanjutnya kita masuk dalam uji autokorelasi. Konsep uji autokorelasi Durbin-Watson yang pertama itu, uji autokorelasi merupakan bagian dari persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Yang kedua, pengujian autokorelasi dilakukan untuk menilai adanya pola pada data yang berbentuk deret waktu atau time series. Yang ketiga, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengujian autokorelasi seperti metode Durbin-Watson maupun run test. Dan keempat itu, di antara berbagai metode tersebut, Durbin-Watson adalah cara yang paling sering dipakai oleh para peneliti dalam mendeteksi autokorelasi. Kita akan mulai running data. Yang pertama itu analyze, regresi, lalu linear, Y dimasukkan ke dependent, X1 dan X2 dimasukkan ke independent. Setelah itu, klik statistik, lalu kita centang Durbin-Watson. Continue. Oke. Di sini kita bisa lihat output dari Durbin-Watson yaitu 2,094. Kita masuk dalam kriteria pengujian autokorelasi Durbin-Watson. Persyaratan ketidakadaan gejala autokorelasi terjadi jika nilai Durbin-Watson berada di antara nilai batas DU dan 4 kurang DU.
Secara matematis, DU lebih besar DW, lebih besar 4 kurang DU. Diketahui jumlah overkasi atau N 12 dan jumlah variabel bebas K 2. Nilai batas bawah nilai DL 0,8122, nilai batas atas nilai DU 1,5794, nilai kritis atas nilai 4 kurang DU yaitu 2,4206. Penarikan keputusan, bandingkan nilai DW yang diperoleh dari perhitungan dengan rentang nilai DU dan 4 kurang DU untuk menyimpulkan keberadaan autokorelasi. Jadi, 1,5794 lebih besar dari 2,094, lebih besar 2,4206, atau DU lebih besar DW, lebih besar 4 kurang DU. Jadi, untuk DL dan DU tadi kami dapat dari tabel Durbin-Watson. Menurut data kami yaitu N12 dan K itu 2. Jadi untuk DL itu 0,8122 dan DU 1,5794. Jadi dapat diambil kesimpulan akhir yaitu tidak terjadi autokorelasi atau model regresi yang diuji bebas dari masalah autokorelasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami yang kami dapat jelaskan. Sekiranya apa yang kami sampaikan atau kami paparkan tadi itu bisa menjadi satu manfaat buat teman-teman di rumah untuk belajar 4 ujian yang sudah kami paparkan tadi. Kepada teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Bye bye.